Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul dengan saya Ahmad Yusuf Arif ya. Masih melanjutkan pembahasan kita tentang production order creation sesi kedua ya. Kali ini kita akan lihat caption berikutnya, definisi dari production order ya. Yang pertama adalah apa yang dihasilkan. Jadi dari production order itu apa yang dihasilkan, yaitu berupa produk dan activity. Lalu kemudian kapan akan diproduksi. Dari order itu terlihat juga kita bisa melihat kapan kita akan melakukan proses produksi dari plan, basic order, kemudian calculate date, konfirmasi, release, start, dan finish ya, finish atau final. Start dan finish date. Dari tanggal-tanggal yang ada di order itu, kita bisa tahu bahwa kapan produksi itu akan diselesaikan. Lalu kemudian berapa banyak yang diproduksi ya. Kita lihat dari plan order quantity, kemudian production order quantity, dan konfirmasi quantity. Plan order quantity adalah quantity yang quantity standar yang ada di BOM. Kemudian production order tentunya adalah order yang akan direncanakan untuk diproduksi, dan konfirmasi adalah proses realisasi dari order. Lalu kemudian untuk siapa produksi itu? Cost object ya. Jadi dengan adanya proses produksi tentu akan ada biaya cost center ya. Ini ada cost object yang nanti akan di report ke accounting, yaitu adanya cost center. Cost center adalah biaya pada mesin ya. Penggunaan mesin tentunya ada biaya cost center. Kemudian material juga ya, material yang dikonsum, material yang dihasilkan ini juga merupakan ada dokumen inventory kontrolnya, dan itu nanti dimasukkan ke sebagai objek dari biaya cost. Kemudian ordernya berarti ya material itu berapa biaya yang dipakai dan komponen biaya apa saja yang dipakai. Kemudian dan pada akhirnya adalah menjadi aset ya. Tentu saja dia akan menjadi aset karena dia adalah menjadi barang jadi. Barang jadi sebagai barang aset dari finished product. Oke, lalu sumber daya dan metode apa yang digunakan dalam produksi? Material usage, production resource, dan check ya. Ini sumber dayanya. Yaitu dari material, dari resource ya, dan dari check. Kemudian biaya mana yang dikeluarkan oleh produksi ya. Biaya mana yang dikeluarkan oleh produksi, pada akhirnya setelah cycle produksi selesai, kita akan melihat bahwa perbandingan, comparing antara biaya plan order dan actual order itu menjadi sorotan accounting pada akhir proses order, yang mana dari perbandingan antara plan order dan aktual itu akan terlihat varian ya, berapa variannya, baik itu pada komponen, pada activity ya, dengan perbandingan antara standar BOM dan standar dan hasil. Jadi perbandingan antara budget dan aktual itu. Nah, kalau terlihat timpang terlalu besar
toleransinya di ambang batas, maka ini menjadi concern untuk tim accounting untuk melakukan tindakan karena adanya kesalahan atau ada hal yang keanehan di kejanggalan di produksi. Oke. Berikutnya adalah master data required for production order. Ya, dari production order itu adalah yang sangat urgent dan ini wajib diketahui, wajib diperhatikan adalah masalah master data. Master data yang diminta, yang di-require ke dalam production order. Antara lain di sini material, ya. Materialnya itu harus betul-betul dipersiapkan oleh tim MM, baik itu kondisi material itu pada sloknya, pada plannya tentunya, kemudian harganya, cost centernya, itu semua harus menjadi perhatian dari tim MM, kelengkapan master data. Khusus untuk di PP, kita akan fokusnya berarti di MRP 1, MRP 2, MRP 3, MRP 4. Itu juga settingan dari material master apakah sudah sesuai dengan harapan dari produksi. Karena berbeda-beda settingan di parameter MRP 1 sampai 4 gitu. Kemudian BOM juga menjadi krusial ya, mesti dicek di material finish product itu apakah sudah mempunyai BOM ya, apakah sudah ada BOM dan BOM-nya itu perbandingan BOM-nya sudah betul baik itu secara kuantiti ya. Kemudian validasi juga menjadikan penting ya, kapan BOM itu dibuat dan kapan mau divalid atau diaktifkan. Material kapan diaktifkan, BOM juga kapan diaktifkan harus sejajar. Harus sama dengan ada dalam rank gitu ya. Lalu work center. Nah, work center juga adalah salah satu peran penting untuk produksi, di mana work center itu adalah jantungnya di produksi untuk membuat suatu finished product. Kalau tanpa mesin itu tidak mungkin bisa berjalan. Maka work center, master data work center, baik itu setup cost centernya, ya, cost centernya mau di-assign kemana, kemudian activity dari cost centernya ada apa saja, ada manpower, ada fuel, ada FOH dan seterusnya. Ini juga menjadi concern dan harus diperhatikan dari sisi work center. Work center tentu saja ini adalah wewenang dari PP ya, dari PP. Akan tapi hal yang berhubungan dengan costingnya, nah, di work center itu ada costing karena ada bakal ada biaya yang menempel dari activity itu, maka ini juga harus diskusi dengan tim CO. Lalu berikutnya adalah routing ya. Routing juga menjadi concern. Jadi tidak mungkin suatu produksi tidak ada routing, itu mau jalannya seperti apa, task list-nya seperti apa, ini tidak mungkin. Maka ini menjadi hal fokus juga untuk diperhatikan. Dan yang terakhir adalah Production Resource Tool, PRT ini ada opsional, bisa ditiadakan juga tidak ada masalah. Jadi keempat itu yang tadi ya, material, BOM, work center, routing, itu harus benar-benar ready untuk bisa masuk ke production order. Oke. Lanjut. Kemudian production order creation. Ya, kita meningkat ke pembahasan berikutnya adalah bagaimana pembuatan order creation yang disuggest di SAP ya. Secara teori saya akan terangkan di sini dulu, nanti secara praktek di sistem kita akan simulasi ya. Di sini di dalam order creation itu dibagi 3. Pertama di create by plan order di yang atas, kemudian di sini ada komponen list for plan order, di sini ada routing. Kemudian yang keduanya di create dengan material. Yang ketiganya ada create tanpa material. Jadi maksudnya begini, waktu kita membuat order ya, create order, production order, itu bisa dibuat dengan plan order. Maksudnya bagaimana? Jadi dengan tick code ya, langsung ke praktek ya, dengan bahasa praktek.
Maksudnya dengan tikot MD04 ya. Dari MD04 itu kita bisa convert dari pen order to production order. Artinya membuat production order dari pen order. Gitu ya. Tikotnya yang dipakai adalah MD04. Oke. Lalu yang ini, yang create with material, tentu saja ini yang langsung membuat production order dari materialnya. Tikot yang digunakannya adalah CO01 ya. Untuk create production order atau CO02 untuk change production order atau CO03 untuk display production order. Lalu yang terakhir adalah pembuatan production order juga bisa dilakukan secara massal. Nah, secara massal. Jadi kalau misalnya di dalam satu material itu ada 5 plan order ya, ada 5 plan order, maka kita kan tidak mau membuat satu persatu ya, 1 2 3 4 5 masing-masing untuk create order, maka ada fasilitas untuk membuat secara mass ya, secara massal dari kelima itu atau semua order itu nanti akan degenerate menjadi production order. Maka tikot yang dipakainya adalah COHV ya, COHV. Oke. Oke, saya kira itu pembahasan kali ini tentang production order yang sesi kedua ya. Ini sengaja saya split supaya tidak terlalu panjang, tidak membosankan. Biar Anda juga mempelajarinya lebih santai begitu ya. Oke, nanti kita masuk ke efek dari create production order di production order sesi ketiga. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.